Ketaatan kepada Allah merupakan wujud penghambaan yang sejati, di mana seorang hamba menyelaraskan kehidupannya dengan perintah dan larangan Allah. Dimeningkatkan ketaatan bukan sekedar kewajiban, melainkan langkah nyata menuju kedekatan dengan Allah. Nah, hal ini menjadi sebab utama tercapainya kebahagiaan sejati itu, baik di dunia maupun di akhirat. Karena tujuan Allah menciptakan manusia ini adalah untuk beribadah pada wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah pada aku. Jadi kalau tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau ingat pada Allah, artinya kalau boleh Allah mengatakan bahwasanya agak keras, silakan minggat dari minggu ini. Itu maksudnya. Silakan minggat. Silakan keluar. Gimana kita manusia kan hidup? Manusia kan bisa hidup ya Allah. Balik dia yang bersabar. Hidup pesawat itu tidak selamanya ya pesawat. Satu ketika dia terdetik. Kasihan. Seandainya mau bela atau apa pada ibu, carilah bumiku selain untuk anda hidup. Jadi kalau bolehlah kita mengatakan bahwasanya manusia tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau dia ingat kepada Allah, manusia yang sombong, tidak mau dia tunduk kepada Allah, manusia yang takut. Nah, makanya ada beberapa keutamaan dari meninggalkan ketaatan kepada Allah itu. Kalau kita mencoba melihat disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Nah, yang pertama adalah meraih cinta Allah. Meraih cinta Allah. Ketaatan adalah sebab utama untuk mendapatkan cinta Allah. Ketika seorang hamba bersungguh-sungguh dalam ibadah, dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Samping adalah amalan-amalan wajib, ditambah lagi dengan amalan-amalan sunnah. Mungkin ada bangun kita di tengah malam, kita sholat tahajud atau sholat malam. Kemudian ada mungkin yang baca Quran. Dan nanti adalah diberi dengan kalau bapak dan ibu tidak pulang, nanti adalah sholat isyraq. Setelah waktu subuh lewat. Kemudian itu adalah nanti berganti dapat mendahulukan sholat duha. Tapi itu dilaksanakan adalah di masjid. Dan banyak lagi tambahan amalan-amalan sunnah. Makanya Allah akan mencintainya. Dan dalam hadis qudsi disebutkan yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jadi kalau kita sudah agak terbiasa melaksanakan amalan-amalan sunnah, di samping adalah amalan wajib, itu sudah terbiasa kita sholat malam, sholat tahajud, kemudian nanti lama disambung dengan subuh. Sudah terbiasa seperti itu, atau mungkin nanti adalah kita mau begitu sempat kita misalnya sholat isyraq di masjid, dan sholat duha di rumah, menjelang kita berangkat di mana-mana.
dalam setiap langkah kehidupannya. Itu jadi Allah. Jadi Allah itu tidak pernah bohong, tidak pernah bohong. Nah itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua meningkatkan itu adalah ketaatan kepada Allah itu meninggikan derajat di sisi Allah. Jadi meninggikan derajat di sisi Allah. Allah memuliakan hamba-hamba yang taat dan menjadikan mereka itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang-orang yang lalai. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah. Atau juga orang-orang Al-Mujadalah. Kalau dilihat dalam Al-Quran Al-Mujadilah. Al-Quran surat 58 ayat yang ke-11. Ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi dia meninggikan derajat di sisi Allah. Jadi orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Tapi ada orang yang berilmu saja tapi tidak beriman. Tapi kalau dia orang yang beriman, kemudian dia orang yang berilmu, kalau tadi kita sampaikan, orang yang tidak merugi itu orang yang beriman. Kemudian nanti pertanyaan itu di antaranya adalah ilmu kemana digunakan, untuk apa diamalkan. Jadi derajat yang tinggi itu tidak hanya terlihat di dunia, tetapi juga di akhirat, di mana mereka itu akan diberikan tempat yang istimewa di sisinya Allah. Jadi bukan dalam secara kasat mata orang yang tinggi derajatnya punya pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, atau mungkin orang yang kaya, tidak. Orang yang kaya itu sebenarnya apa? Bukan kayanya harta, tapi kaya hati, ketenangan jiwa. Tapi ada orang yang kaya, tapi jiwanya tidak tenang. Ini mati kecapean siapa? Itulah meninggalnya susah, anaknya bercakap sudah. Dia di tempat saya tinggal dulu Bapak Ibu sampai saat ini, sejak peristiwa COVID yang meninggal, sampai saat ini tidak dibuka kali. Anaknya jadi turunnya rahmat Allah itu adalah keberkahan yang meliputi setiap aspek kehidupan hamba. Apapun aspek kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat 7 Al-Ahqaf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan rahmatku kata Allah meliputi segala sesuatu. Jadi hamba yang taat itu akan merasakan ketenangan jiwa, kemudahan dalam urusan, keberkahan dalam hidupnya, karena rahmat Allah ini menjadi pendorong untuk terus istiqomah dalam ketaatan. Jadi kalau persoalan masalah kehidupan dunia, rezeki Bapak Ibu, Allah akan berikan kepada semua makhluk. Apakah dia dicintai Allah ataupun tidak, apakah dia kafir
Nikmat iman itu tidak kepada semua makhluk. Kenapa itu adalah tetangga kita sebelah yang mata sipit itu mungkin lebih rezekinya? Mungkin dari kenikmatan dunia kita melihat Bapak Ibu mungkin, tapi Allah tidak akan berikan kepada itu adalah nikmat iman. Itu kan kalau kita coba lihat orang yang terkaya di Indonesia, 10 orang yang terkaya dan satu yang tidak mata sipit. Lagi ada mau di wajah awal. Semuanya mereka. Tapi satu yang tidak diberikan oleh Allah itu adalah nikmat iman. Empat. Apa keutamaan meningkatkan kekayaan Allah? Terkabulnya doa. Hamba yang taat itu lebih dekat dengan Allah sehingga doa itu lebih layak untuk dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, salasu da'awatin mustajabatun, da'watul maslumi, wa da'watus sahibi, wa da'watul musafiri. 3 doa yang tidak dilakukan terkabulnya. Pertama, orang yang dizalimi. Jadi kalau ada orang yang dizalimi kemudian dia berdoa kepada Allah, diperkenankan doanya. Dilakukan doa itu terkabulkan doa orang yang berpuasa. Dan yang ketiga adalah orang yang seorang musafir. Jadi 3 doa ini kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, tidak doa 3 doa yang tidak dilakukan terkabulkan. Makanya orang yang taat itu memiliki hati yang bersih. Di wajahnya sudah tercermin tuh. Walaupun sudah tua dia, tapi wajahnya itu mencerminkan itu. Dia bersih tuh kan. Apalagi kalau kita melihat Bapak Ibu di sana ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian dia taat selama ini. Coba lihat wajahnya bersih. Kadang-kadang batuk lalu saya bersih. Dan itu gambar dan mencerminkan. Tulus begitu. Sehingga doanya itu lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, apa keutamaan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menuju surga dan mendapat pahala besar. Nah, ketaatan adalah jalan menuju surga. Orang yang sibuk dalam ibadah, orang yang sibuk dalam amal soleh sedang meniti jalan kebahagiaan abadi. Ibaratnya dia sedang meniti jalan kebahagiaan yang abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat 3 Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi semua ibadah yang kita lakukan itu Bapak Ibu adalah mendekatkan diri kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang baik, tidak ada menjadi orang jahat. Tidak ada dalam ibadah itu diajarkan jadi orang jahat. Tidak ada loh ilmu mali yang ibadah. Kita mulai baca Al-Fatihah saja kita satu Bapak Ibu coba lihat mulai dari apa itu coba kita renungkan.
indahnya permintaan. Tidak ada satu pun jalan yang tidak baik yang kita minta. Sehingga lagi ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Man shalla fi yaumi wa lailatin sintain asrata raka'atan lanallahu lahu baitan fil jannati." Barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam selain sholat wajib, Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Nah, itu 12 rakaat itu adalah sholat sunat rawatib yang mengiringi sholat wajib. Dan ada bilangannya 10 dalam hadis 12. 12 itu adalah 4 rakaat itu sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Makanya menjadi dia 12. Tapi sering kita melakukan itu adalah 10. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, ditambah lagi kalau kita adalah ingin sholat malam, sholat tahajud 8 rakaat, dengan itu adalah masna-masna, ditambah lagi dengan 3 witir, 11. Itu dahsyat Bapak. Nah, yang keenam, apalagi keutamaan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari kelalaian dan dosa. Karena itu akan membawa seseorang itu keluar daripada lingkaran kelalaian, keluar dari lingkaran dosa. Hamba yang sibuk dengan ibadah lebih terjaga daripada hawa nafsu dan lebih mudah menunaikan kewajibannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Istilahnya ada yang tidak salah. Nabi Adam saja bersalah. Tidak ada yang tidak bersalah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah bertaubat. Aku kadang-kadang buat-buat akhir saya berbuat salah. Meningkatkan ketaatan kepada Allah itu adalah investasi yang membawa keberuntungan, pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Tapi bagaimana keuntungannya nanti di akhirat? Ayo lihat jawaban itu. Karena Allah banyak akhirat. Tapi Allah jamin. Kenapa? Keberuntungan itu di dunia, keberuntungan itu di akhirat. Karena kita selalu melantunkan doa itu adalah Rabbana
minka